Oke semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Madhudan Pras, kelas SISX 1B, Angkatan 2024, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian logaritma dalam menentukan atau memprediksi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Oke, di sini langsung saja kita jelaskan. Dengan mengetahui jumlah penduduk, kita bisa merencanakan banyak hal, mulai dari persediaan makanan, pembangunan, hingga pengelolaan lingkungan. Prediksi jumlah penduduk juga membantu kita untuk membuat plan tentang suatu wilayah. Kita juga bisa memperkirakan tentang dampaknya pada lingkungan seperti climate change. Oke semuanya, kita sudah di PPT. Di sini saya sudah bikin PPT. Seperti saya bilang tadi, di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi log pada pertumbuhan populasi. Di sini sebelum saya memulai penjelasan saya, sini saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Elsa Susanti dan Pak Yusuf Hartono yang sudah menemani kami selama 6 bulan ini atau satu semester ini. Oke, langsung saja. Di sini saya akan jelaskan di slide pertama briefing. Sebelum kita masuk ke pertumbuhan populasi, di sini kita akan kembali lagi menjelaskan apa itu log. Dalam matematika, logaritma adalah fungsi inverse dari eksponensiasi. Dengan kata lain, logaritma dari x adalah eksponen dengan bilangan pokok b yang dipangkatkan dengan bilangan konstan lain agar memperoleh nilai x. Jadi sini intinya adalah log itu adalah kebalikan dari eksponen. Jadi kalau misalnya 10 pangkat 3 itu adalah 1000, jadi 10 log 1000 itu adalah 3. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas sedikit pengaplikasiannya pada kehidupan. Log ini sering digunakan dalam kehidupan. Contohnya adalah skala Richter, yaitu untuk menghitung kekuatan gempa bumi untuk menggambarkan amplitude gelombang gempa. Yang kedua, pertumbuhan populasi yang akan kita jelaskan. Ini digunakan dalam model pertumbuhan eksponensial seperti dalam epidemiologi untuk prediksi penyebaran penyakit. Di sini juga log ini digunakan di keuangan, digunakan dalam perhitungan bunga bank book dan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan agar uang tumbuh. Dan di sini juga digunakan dalam elektronika, menghitung daya sinyal atau tingkat intensitas radar dan cahaya menggunakan skala logaritmis seperti desibel. Dan di sini juga ilmu komputer yang di sini adalah bidang kami, digunakan dalam algoritma kecerdasan dan pengurusan seperti kecerdasan bina. Dan di sini juga digunakan dalam bidang musik yaitu akustik, yaitu mengukur tingkat intensitas dalam desibel. Dan di sini juga dijelaskan bahwa fisika dan kimia yang setelah kita pelajari dalam SMP dan SMA banyak sekali bab-bab di fisika dan kimia yang menggunakan log. Oke, sini saja ya. Kita akan masuk ke bab pertumbuhan populasi. Jadi apa sih fungsi logaritma ini dalam pertumbuhan populasi? Jadi fungsi logaritma dalam pertumbuhan penduduk sangat penting karena dapat membantu kita menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai jumlah penduduk tertentu atau untuk menentukan laju pertumbuhan penduduk dalam periode tertentu. Proses pertumbuhan penduduk sering kali mengikuti model eksponensial di mana populasi tumbuh dengan laju yang proporsional terhadap jumlah penduduk saat itu. Logaritma digunakan untuk mempermudah perhitungan dan menyelesaikan persamaan eksponensial yang terkait dengan pertumbuhan ini. Mencari jumlah penduduk waktu tertentu. Untuk menghitung jumlah penduduk waktu tertentu, kita dapat menggunakan rumus eksponensial langsung. Namun jika kita tahu jumlah penduduk pada waktu tertentu dan ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan atau laju pertumbuhannya, kita membutuhkan log. Jadi di sini fungsi log ini adalah kita ingin menghitung waktu yang dibutuhkan dalam mencapai populasi. Di sini ada beberapa model yang bisa kita gunakan dalam menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai populasi. Di sini ada model pertama, itu model geometri. Model ini biasanya digunakan dalam banyak hal seperti perhitungan bunga majemuk dan lain-lainnya. Di sini kita akan menggunakan model ini untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menggapai suatu populasi. Di sini seperti biasa, di sini rumusnya PT sama dengan P awal dikali dalam persen 1 ditambah R di pangkat T. Di sini ada contoh soalnya, sebuah kota memiliki populasi awal sebanyak 50.000 orang. Populasi tersebut tumbuh sekitar 4% per tahun. Berapa populasi kota tersebut setelah 5 tahun? Ini adalah contoh penggunaan metode geometri. Di sini kita belum menggunakan log, karena di sini kita tidak menghitung jumlah waktu yang digunakan untuk mencapai populasi. Di sini seperti biasa P5. Oke, kita langsung saja. Jadi hasilnya adalah 5 tahun diperkirakan sekitar 60.833. Tapi di sini kita tidak menghitung jumlah populasi, di sini kita fokus pada waktu. Oke, ini ada soal. Ini sudah saya siapkan soalnya. Sebuah kota memiliki populasi awal sebanyak 50.000 orang. Populasi tersebut tumbuh sebesar 4% per tahun. Berapa tahun yang diperlukan agar populasi kota tersebut menjadi 75.000 orang? Oke, di sini kita masukkan saja, kita substitusikan. PT itu 75.000, P awal itu 50. Masukkan saja 1 ditambah 4% pangkat T. Di sini kita pindahkan 50.000 ini ke bawah karena kita ingin fokus kita ke T, ya. Kita bagi 75.000 ini, kita bagi ke 50, 75 dibagi 50 itu 1,5. Sini 1,04-nya tetap. Oke, di sini kita ingin menghitung berapa nilai T. Oleh itu kita menggunakan log 1,5 sama dengan T dikali log 1,04. Jadi nilai log 1,5 itu 0,1761 dan nilai log 1,04 itu 0,01710.
Jadi kita selesaikan di sini, kita bagi. Nah, kita ingin membagi, jadi log 1,5 ini kita bagi ke log 104. Nilai tadi 0,1761 kita bagi 0,01760. Dihasilkanlah 10,366. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai populasi tersebut adalah 10,36. Oke, di sini saya sudah membuat catatan. Logaritma biasanya digunakan dalam soal pertemuan ekonomisal jika yang terjadi adalah waktu, dan untuk menyelesaikan persamaan eksponensial di mana perhitungannya berada pada pangkat. Dalam soal sebelumnya, karena yang terjadi adalah populasi setelah waktu tertentu, kita cukup menggunakan perhitungan langsung tanpa logaritma. Jadi di sini saya membahas tentang soal yang pertama, di mana kita tidak membutuhkan log, karena yang kita tanyaan di sini intinya tidak menanyakan tentang p, yaitu waktu. Oke, selain model geometri, di sini kita menggunakan model selanjutnya, yaitu model eksponensial. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu. BIM itu waktu yang diperlukan untuk mencapai jumlah tertentu. Misalnya kita ingin mengetahui dalam berapa tahun jumlah penduduk akan mencapai sekian jiwa, jika kita tahu bahwa jumlah penduduk awal adalah berapa jiwa dan laju berbanding sekian per tahun menggunakan eksponensial. Jadi di sini kita menggunakan model eksponensial. Nah, di rumus tambahan eksponensial ini kita membutuhkan E. Apa itu E? Nah, di sini mungkin kalian belum familiar dengan apa itu E. Jadi Ewert number. Jadi apa itu Ewert number? E itu adalah bilangan yang ditemukan oleh Leonhard Ewert pada tahun, saya lupa tahunnya, tapi intinya adalah nilai E adalah 2,71828. Bilangan digunakan karena sifatnya yang unik dalam menggambarkan pertumbuhan atau perubahan kontinu dalam berbagai fenomena alam, matematika, dan sains. Nilai muncul secara alami dalam proses eksponensial di mana sesuatu tumbuh atau berkembang secara profesional terhadap ukuran saat itu, seperti populasi, bunga menyebut kontinu atau perubahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa kok bisa Euler ini menemukan bilangan E ini. Oke, di sini saya sudah membuat suatu analogi. Jadi saya misalkan sini, misalnya ketika kita menabung uang sebanyak let's say 1 juta. Kita menabung uang sebanyak 1 juta. Nah, di 1 juta itu setelah 6 bulan uang kita itu akan menjadi 1.500.000. Karena ditambah dengan nilai awal. Di 6 bulan kedua, bank kasih bunga 50% lagi. Dari 1,5 juta menjadi 2.150.000. Nah, kalau bank ini meningkatkan bunganya menjadi misalnya setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, maka kita akan mendapatkan bahwa nilai total uang yang kita dapatkan itu adalah 2,718 kali lipat dibandingkan uang awal. Jadi disitulah kesimpulan yang dibuat Euler kalau ada bilangan natural yang match dengan yang dia temukan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sebenarnya sifatnya yang natural. Tapi perlu dijelaskan bahwa E ini adalah bilangan irasional, dan E ini adalah tidak seperti bilangan-bilangan yang lainnya. Ya, ini tidak memiliki basis geometri seperti pi dan lain-lainnya. Oke, di sini ada konsep logaritma natural. Jadi logaritma natural adalah cara untuk membalikan rasio eksponensial yang menggunakan E. Oke, di sini logaritma natural ini intinya adalah membalikan nilai E, jadi inverse E. Misalnya di sini ada suatu bilangan yang dipangkatkan dengan E, maka log E X itu, misalnya di sini logaritma natural 1 itu 0 karena E pangkat 0 itu adalah 1, dan logaritma natural E itu sama dengan 1 karena E pangkat 1 itu adalah E. Oke, kenapa sih kita wajib menggunakan IN ini atau logaritma natural ini? Sebetulnya kita tidak butuh menggunakan logaritma natural, tapi ini adalah salah satu cheat lah atau dalam pintas. Karena ini di sini ahli matematika sudah banyak menemukan kegunaan ini dalam bidang eksponensial. Jadi E ini adalah bilangan khusus yang ditemukan karena permasalahan eksponensial. Di sini saya sudah menemukan suatu soal yang menggunakan log 10. Log atau kita sering menyebutnya log biasa. Oke. Seperti biasa, di sini ada soal penduduk awal adalah 1000 tumbuh dengan laju 5% per tahun, dan kita ingin mengetahui waktu agar penduduk menjadi 1000. Oke. Di sini kita substitusikan saja. Di sini P nilai akhirnya 1000, P awalnya 1000, ini dikali dengan 1 ditambah 0,05 karena di sini disebut 5%. Pangkat T. Dan di sini langsung jadi 1,05, maka di sini dibagi dengan 1000 jadi 2 sama dengan 1,05 T, dan di sini kita menghitung waktu T-nya. Nah, untuk menghitung nilai T kita ambil logaritma kedua nilai ini, jadi log 10 log 2 dan 10 log 1,05 T. Nah, di sini kita menggunakan hukum logaritma, yaitu jika log ada pangkat di ujung di sini, kita bisa tempatkan ujung misalnya pangkat B ini ke sini di T. Jadi T-nya kita pindahin ke sini, jadi 10 log 2 sama dengan T dikali 10 log 1,5. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa 10 log 2 itu 0,3010 dan 10
10 log 1,05 ini 0,02119. Jadi 0,3010 ini sama dengan T dikali 0,02119. Ini seperti biasa, jika kita ingin menemukan nilai suatu bilangan, misalnya A sama dengan B dikali C, maka di sini yang kita butuhkan adalah membagi A dengan C. Dan di sini kita sudah temukan, kita bagi T sama dengan 0,3010 dibagi 0,02119. Di sini kita mendapatkan hasilnya 14,2 tahun. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan logaritma natural tadi? Ya, di sini saya sudah memasukkan soal yang sama, tapi kita akan mencoba sesuatu yang beda di sini. Kita akan menggunakan logaritma natural. Jadi seperti biasa tadi, kita substitusikan saja di sini 1000 sama dengan 1000 dikali E pangkat 0,05T. Di sini kita bagi kedua sisinya dengan 2. Ini di sini kita dapatkan 2 dibagi E 0,05T. Di sini kita dapatkan logaritma natural 2 itu adalah 0,05T. Jadi di sini T, nah T adalah logaritma natural 2 dibagi 0,05. Dan di sini kita mendapatkan hasil 13,86 tahun. Nah, kita bisa lihat bahwa metode kedua ini lebih cepat dibandingkan metode ke-1. Tapi minusnya kita perlu paham dulu apa itu logaritma natural dan E. Mana yang lebih tepat? Di sini ketika menggunakan logaritma natural itu cocok ke kita ketika kita menemukan soal yang pertumbuhannya itu kontinu gitu. Dan situasi itu dimana perubahan terjadi setiap saat. Yaitu ketika manusia itu populasinya bertemu meningkat tajam gitu. Yaitu misalnya setiap tahun itu 5%, 6%, dan model ini juga cocok untuk tempat yang faktornya itu banyak, misalnya nggak cuma kematian dan kelahiran aja, tapi juga pendatang dan lain-lain juga lebih cocok jika tempat itu menggunakan logaritma natural ketika kita ingin menghitung prediksi populasi pada sekian tahun gitu. Nah, basis yang log biasa itu cocok ketika situasi di mana pertumbuhan terjadi secara dikit, yaitu ketika kita ingin membuat misalnya laporan populasi tahunan misalnya di suatu kota itu. Nah, kita lebih baik menggunakan basis 10 karena ini lebih sederhana dan mudah untuk dinilai gitu, atau dihitung. Tapi minusnya di sini enggak akurat dibandingkan dengan yang logaritma natural. Oke. Di sini juga kita menemukan suatu metode lain, yaitu metode logistik. Jadi kenapa ada model logistik? Jadi model logistik pertama kali digunakan oleh Francois Verhulst pada tahun 1838. Jadi Verhulst mengembangkan model ini untuk mengabarkan pertumbuhan populasi manusia yang dibatasi oleh sumber daya lingkungan. Sebelumnya model pertumbuhan yang lebih umum digunakan adalah model Malthusian. Jadi model yang kita gunakan sebelumnya itu adalah model Malthusian yang menggambarkan pertumbuhan eksponensial tanpa batas, mengasumsikan bahwa populasi akan terus tumbuh dengan laju yang sama waktu tanpa mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Namun Carter menyadari bahwa pertumbuhan populasi manusia tidak dapat terus berlanjut tanpa batas, karena faktor batas seperti kelangkaan sumber daya, saingan hidup, dan ruang hidup yang terbatas. Oleh karena itu, ia menggunakan model logistik untuk mengabarkan pertumbuhan yang lebih realistis. Oke, di sini intinya adalah si Verhulst ini dia menyadari bahwa SDM itu kadang-kadang tidak match itu dengan SDA yang ada. Jadi dia mencoba menemukan solusi untuk perhitungan populasi jika suatu tempat itu dibatasi jumlah manusianya. Ini biasanya digunakan dalam ketika kita ngomong tentang ekologi, masalah lingkungan, dan misalnya kita menghitung tentang masalah ekonomi sumber daya manusia yang sedikit gitu, yang dengan tempat yang sedikit. Seperti di Papua yang misalnya jumlah hunian itu tidak banyak dan tetapi kita membutuhkan manusia yang sedikit gitu supaya hunian itu cukup untuk manusianya, makanya butuh dibatasi. Oke. Sini representasi model logistik adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan populasi dengan adanya batasan lingkungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, model ini lebih realistis dibandingkan model eksponensial karena menunjukkan bahwa SDA seperti makanan, air, ruang, atau lingkungan tidak terbatas. Jadi maksudnya tidak butuh dihitung juga. Jika populasi mendekati batas daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan akan melambat dan akhirnya mencapai titik stabil. Jadi di sini ada rumus tentang model logistik ini. Jadi di sini ada PT yaitu populasi pada waktu, dan K ini adalah kapasitas daya dukung. Di sini yang membedakan dia dengan yang lainnya adalah K, dan di sini ada satu itu untuk kita menghitung satu itu untuk menghitung kalau dia ini positif yaitu tambah gitu. Dan di sini ada populasi awal yang kita simbolkan dengan PO. Dan di sini ada bilangan Euler dan lajunya dan waktu.
minus R kali T. Nah, bagaimana sih model logistik dalam pertumbuhan populasi ini? Jadi modelnya itu ada 3 fase, yaitu fase pertumbuhan awal, fase pertumbuhan melambat, dan fase stabil. Fase pertumbuhan awal ini ketika P awal masih jauh lebih kecil daripada batas daya laju pertumbuhan eksponensial karena sumber daya melimpah. Dan kedua, fase pertumbuhan melambat ketika populasi bertambah, sumber daya menjadi lebih terbatas, dan fase stabil ketika populasi mendekati daya tahan dan laju pertumbuhan nol. Sini ada kurvanya, jadi kurvanya ini berbentuk seperti S karena dia tidak bisa melewati batas ambang yang telah ditetapkan. Jadi di sini ada tahap-tahap yang kita butuhkan ketika kita ingin waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu populasi. Di sini ada PT sama dengan K dibagi 1 ditambah dalam kurung K minus P awal dibagi P awal dikali E pangkat minus RT. Di sini kita tambahin 1 dibagi P, jadi kita balik gitu. 1 dibagi PT sama dengan 1 ditambah K minus PO dibagi P awal dikali E minus RT dibagi K. Jadi di sini kita mencoba membalikkan karena kita ingin cari nilai minus RT. Jadi setelah itu kita dapatkan K dibagi P dengan T minus 1. Karena ini 1 ini kita pindahkan ke sini sama dengan K minus P awal bagi P awal bilangan Euler minus F. Oke, setelah itu kita inverse nilai pangkat RT ini dengan in, yaitu minus RT in P awal dibagi K min P awal dikali K min PT dibagi PT. Jadi di sini kita inverse menghasilkan nilai T sama dengan minus 1 dibagi R dikali in buka kurung P awal dibagi K minus P awal dikali K minus PT dibagi PT. Di sini kita langsung saja ke soal realnya. Di sini saya mencontohkan nilai populasi pada suatu kota bernama Kota Palembang. Di sini kita dapatkan populasi awal Palembang PO-nya adalah 1,8 juta pada tahun 2020 dan kapasitas daya dukung lingkungan Kota Palembang ini adalah 3 juta dan dengan laju pertumbuhan populasi 2,58% per tahun. Di sini dia meminta berapa lama waktu yang dibutuhkan agar populasi Palembang mencapai 2,5 juta. Di sini kita hitung. Pertama kita masukkan dulu nilai X-nya yaitu 2,5 juta. 2,5 juta sama dengan di sini kita masukkan batas daya Kota Palembang tadi yaitu 3 juta dibagi 1 ditambah di sini kita menghitung Kamin P awal bagi P awalnya yaitu 3 juta minus 1,8 juta dibagi 1,8 juta. Di sini kita dapatkan 3 juta di minus 1,8 juta yaitu 1,2 juta dibagi 1,8 juta. 1,2 juta dibagi 1,8 juta yaitu 0,667. Di sini kita sudah dapatkan 0,667-nya. Di sini kita kembali ke awal. Di sini 2,8 juta sama dengan 3 juta dibagi 1 ditambah 0,667 dikali E pangkat minus 0,0258 T. Di sini kita pindahin di sini 3 jutanya kita masukkan ke sini ke atas dan dibagi dengan nilai 2,5 juta tadi. Jadi 3 juta dibagi 2,5 juta sama dengan 1 ditambah 0,6667 E minus 0,0258 T. Jadi di sini 3 dibagi 2,5 itu 1,2 sama dengan 1 ditambah 0,6667 E minus 0,00258 T tadi sama dengan 0,2 sama dengan 0,6667 E minus 0,0258 T. Di sini kita minusin 1. Jadi 1,2 ini minus 1 jadi 0,2. Di sini kita masuk ke tahap finalnya itu selesaikan untuk E. Jadi E ini kita hitung 0,2 dibagi 0,6667 yaitu 0,3. Jadi di sini kita mengetahui bahwa nilai yang ingin kita inverse-nya itu 0,3. Jadi langsung saja kita masukkan di sini. Tadi 0,0258 T ini sama dengan inverse 0,3. Jadi nilai inverse 0,3 di sini adalah minus 1,204. Di sini kita langsung bagi saja nilai yang tadi 1,204 dengan 0,0258 T. Jadi di sini minus 1,204 dibagi minus 0,0258 sama dengan 46,67 tahun. Oke, emang agak belibet kalau kita ngomongin tentang pertumbuhan populasi ini karena banyaknya koma di belakang yang dihasilkan. Oke. Jadi mohon maaf jika saya ngomongnya agak belibet. Jadi sini ada soal lainnya. Sebuah kota memiliki populasi awal sebanyak 10% orang. Pada awalnya populasi kota tersebut tumbuh dengan laju 4% per tahun. Namun kapasitas daya dukung kota tersebut, ini kita membahas kalau tadi jumlah daya yang bisa ditampung sebuah kota itu tetap gitu. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba daya tampung kota tersebut itu diganti gitu, tiba-tiba di tengah jalan pertumbuhan itu. Nah,
Di sini ada soal sebuah kota memiliki populasi awal sebanyak 10.000 orang. Pada awalnya populasi kota tersebut tumbuh dengan laju 4% tahun. Namun kapasitas daya dukung kota tersebut KT dipenuhi oleh perkembangan teknologi dan kebijakan yang meningkatkan kapasitas pada seiring waktu. Kapasitas kota KT dinyatakan oleh rumus KT sama dengan 20.000 ditambah 5 dikali T. Di sini kita mengetahui bahwa tiba-tiba saja government ini bikin kebijakan kalau pertumbuhan populasi itu daya tahan kota itu tidak sama lagi ya, dan diubah dengan 10.000 ditambah 5 dikali T. Di mana T adalah waktu dan tahun. Berapa populasi kota tersebut setelah 10 tahun? Di sini kita ditanya berapa populasi kota tersebut setelah 10 tahun. Di sini saya tidak akan membahas tentang soal ini karena ini kita tidak butuh menggunakan log dalam soal ini. Di sini saya hanya menyampaikan bahwa ada model lain selain model logistik lain yang digunakan selain model konvensional. Di sini ada beberapa kondisi yang menyebabkan bahwa suatu kapasitas kota itu tidak sama lagi seperti yang awal gitu. Makanya ada rumus P0 dikali E pangkat RT dikali 1 dibagi 1 ditambah P awal dibagi KT. Di sini KT ini adalah nilai yang kebijakan yang bisa berubah kapanpun. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke soal terakhir ya. Oke. Di sini kita memiliki soal Kabupaten Lahat memiliki jumlah penduduk 4.500.000 jiwa pada tahun 2020. Berdasarkan data, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk adalah 2% per tahun. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk bersifat eksponensial dan mengikuti pertumbuhan eksponensial, dalam berapa tahun jumlah penduduk akan mencapai 100 jiwa? Jadi di sini kita ditanya bahwa kapan kota Lahat ini akan mencapai 100 jiwa. Di sini kita langsung saja memasukkan nilai tadi, yaitu target nilai populasi yaitu 600 sama dengan 450, yaitu nilai awal dikali E, bilangan Euler E, pangkat 0,02 kali T. Jadi langsung saja kita gunakan seperti tahap-tahap tadi, kita bagi dulu ke dua bilangan ini, 600 dibagi 450, sini kita dapat 4 bagi 3, 4 bagi 3 itu 1,333, sini 1,333-nya sama dengan E, pangkat 0 kali 0,2 T. Di sini langsung saja kita inverse bilangan ini, jadi dengan Riemann natural kita minta kita find Riemann natural ini 1,333 itu sama dengan 0,2 T. Jadi inverse 1,333 sama dengan 0,2877, dan di sini kita balik 0,2887 nya sama dengan 0,2 T. Jadi 0,2 T ini adalah nilai tadi, dan kita bagi saja untuk menghitung waktu T nya, waktu yang dibutuhkan. Jadi T sama dengan 0,2877 dibagi 0,02. Sini kita mendapatkan hasil 14,385. Jadi waktu yang dibutuhkan Kabupaten Lahat untuk mencapai populasi 600 jiwa adalah 14 tahun. Oke, segitu saja penjelasan saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perhitungan yang tidak tepat. Sini saya pamit. Semoga kalian happy nonton video ini. Bye. Terima kasih telah menyimak video saya kali ini. I hope you all always have a great day and good health. So goodbye.